Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yatussuhu fit turab. Ala sa'a ma yahkumun. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perilaku banyak orang tua di masa jahiliyah. Dengan Allah katakan, dan jika salah satu dari mereka, seorang bapak di masa jahiliyah, diberi kabar bahwasanya istrinya melahirkan seorang anak perempuan, maka dhalla wajhuhu muswadda, maka jadilah wajahnya menghitam karena demikian malu. Karena orang yang malu itu wajahnya memerah. Dan jika dia malu dengan sangat-sangat malu, maka memerah tersebut berubah menjadi menghitam. Wa huwa kadhim, dan dia marah. Yatawara minal qaum, oleh karena itu dia pun sembunyi. Dia sembunyi, tidak mau keluar ketemu dengan temannya, dengan tetangganya. Dia cuma sembunyi saja. Min su'i ma busyira bih, karena betapa jeleknya kabar yang dia dapatkan. Maka di depannya ada dua pilihan. Ayumsikuhu ala hunin. Tetap dia pelihara, dia rawat anak perempuannya tersebut dalam keadaan hina. Am yatussuhu fit turab, ataukah dia bunuh hidup-hidup dengan dia pendam hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, betapa jelek hukum yang mereka putuskan. Demikian yang Allah firmankan di surat An-Nahl ayat yang ke-59. Maka berdasarkan ayat ini, maka di antara perilaku jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam adalah sempit hati dan marah ketika mendapatkan kenyataan dan melihat kenyataan bahwasanya anak yang lahir adalah anak perempuan. Dan berdasarkan ayat yang tadi kita sampaikan, maka mereka tidak hanya berhenti pada dada yang sesak dan marah ataukah emosi, bahkan mereka melakukan tindakan yang lebih dari itu, yaitu melakukan aksi pembunuhan kepada anak perempuan yang dilahirkan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ada dua metode yang dipakai oleh orang jahiliyah untuk membunuh anaknya, membunuh anak perempuan. Di masa jahiliyah, seorang ayah yang marah dan sesak dada karena punya anak perempuan, yang kemudian mengambil pilihan untuk membunuh anak perempuannya, itu memiliki dua cara dalam menghabisi dan membunuh anak perempuannya. Yang pertama, dia bunuh saat lahir. Begitu keluar dari perut ibunya langsung dibunuh. Maka dia perintahkan istrinya ketika sudah hampir melahirkan untuk melahirkan di dekat satu tempat galian. Ini ada satu tanah digali, jadilah lubang, maka dia akan perintahkan si suami, dia akan perintahkan istrinya untuk bersiap-siap lahir, dan lahirnya di dekat galian ini.
Jika ternyata lahir dari perut istrinya anak laki-laki, maka dia akan biarkan. Akan tetapi jika sebaliknya yang terjadi, ternyata istrinya melahirkan anak perempuan, maka dia akan masukkan, begitu lahir anak perempuan tersebut akan langsung dia masukkan dalam galian tadi, kemudian dia akan tutup. Matilah atau dipendamlah anak ini hidup-hidup. Ini metode yang pertama saat lahir. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, metode yang kedua adalah saat anak perempuan tersebut lucu-lucunya berumur 6 tahun. Ya, usia kurang lebih menjelang masuk SD. Maka cara yang kedua yang dilakukan oleh sebagian orang tua atau sebagian ayah, sebagian suami di masa jahiliyah adalah menunggu, dia biarkan anak perempuannya ini sampai berumur 6 tahun. Maka jika anak ini telah berumur 6 tahun, maka dia akan berkata kepada istrinya, dia akan berkata kepada ibunya, tayyibiha wa zayyiniha li azura biha aqaribaha. Wahai istriku, beri dia wewangian, dandanin yang cantik. Dandani anak ini biar cantik. Aku akan ajak dia berkunjung ke kerabatnya, ke pamannya, atau ke kakeknya. Namun ternyata itu adalah sekedar tipuan si bapak kepada si suami kepada istrinya. Karena ternyata anak tadi kemudian dibawa oleh ayahnya sendiri. Dibawa oleh ayahnya sendiri ke tengah-tengah padang pasir. Sampai dia akan cari daerah di tengah padang pasir yang di sana ada sumur tua atau sumur. Ini jelas ada sumur. Boleh jadi sumur tersebut masih aktif, masih bisa diambil airnya ataupun tidak. Maka setelah sampai ke sumur, maka dia akan ajak anak perempuannya untuk berada di dekat sumur tersebut. Kemudian dia akan katakan kepada putrinya, ungduri fiha, longoklah ke dalam. Ada hal yang menarik. Coba dilihat apa yang menarik tersebut. Ternyata setelah anak kecil ini melongok karena penasaran dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya, maka bapaknya mendorong si anak tadi dari belakang. Sehingga masuklah dia ke dalam sumur tersebut kemudian dan mati. Dan ditinggal pergi, ditinggal pulang oleh ayahnya. Demikian bengis dan kejamnya. Betul-betul tidak ada rasa belas kasihan, kasih sayang kepada anak kecil yang lucu ini. Demikian ini menunjukkan betapa hebatnya, betapa luar biasanya rasa benci mereka dengan yang namanya anak perempuan. Kalau sekedar tidak suka biasa tentu tidak akan melakukan hal yang demikian ini. Maka hal ini sampai dilakukan menunjukkan bahasanya mereka adalah orang yang sangat-sangat benci dengan kebencian yang luar biasa dengan yang namanya anak perempuan. Inilah perilaku jahiliyah, karakter jahiliyah. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim dilarang menyerupai orang jahiliyah dalam perilaku ini. Maka di antara hal yang terlarang adalah punya perasaan mengganjal, tidak suka, kecewa ketika ternyata anak yang lahir kembali perempuan. Kembali lagi perempuan lagi. Akhirnya ada perasaan tidak suka dan tidak senang. Demikian yang kita bahas kesempatan kali ini.